Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Bu Lely Aryani. Bu, dua pihak ya. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dua pihak, Bang Gilbert, Bang Ges. Bang Gilbert, Bang Ges juga. Ya, mengedepankan pendapat ya mereka. Ya, Nah, ya. saya juga ingin menghadirkan masyarakat juga di sini, gitu ya. Banyak suara-suara dari netizen bahwa mengatakan seperti ini. Yang dilakukan nggak salah kok, namanya Mensos berhak untuk menyerap. Ya kan secara langsung di lapangan. Ada sebagian masyarakat juga yang mengatakan kok menterinya rasa wali kota ya. Apa pendapat Bu Lely? Ya, terima kasih. Jadi gini, kebetulan saya S1-nya jurusan kesejahteraan sosial ya. Jadi cukup lama juga menekuni itu selama 4 tahun. Dan itu juga ada pradikum dan supervisi dan sebagainya. Pertanyaan saya yang pertama adalah sebenarnya apa sih yang ditakuti kalau Bu Risma itu belusukan? Gitu ya, pertanyaan pertama. Apakah misalnya gubernur, bupati, wali kota, camat, dan seterusnya sampai ke bawah-bawahnya takut kalau masalah-masalah penyandang kesejahteraan sosial dan masalah sosial di wilayahnya itu ketahuan misalnya ternyata masih ada, tidak terkoordinasi, tidak terkelola, lalu kemudian dana-dana tentang bantuan sosial itu mengalir deras dari tahun ke tahun. Itu pertanyaan awalnya. Tapi saya juga mengkritik Bu Risma gitu. Kenapa misalnya kalau ingin melakukan belusukan ini harus didampingi dengan kamera media, kenapa tidak kamera kementeriannya saja? Sehingga kalau yang menjadi alasan misalnya ada data-data penerima bantuan sosial yang tidak nyambung, yang tidak sampai dan sebagainya, itu kan basic datanya memang kadang-kadang dari kolong jembatan gitu loh, Pi. Dari masalah-masalah sosial gelandangan dan sebagainya. Boleh jadi yang ditemui oleh Bu Risma itu kan bukan warga Jakarta, tapi dari sana juga Bu Risma bisa mendata, kamu KTP-nya mana, warga mana Surabaya, lempar kepada gubernurnya. Saya pikir ini adalah awal yang harus kita ketahui. Justru tidak masalah kalau Bu Risma misalnya menteri rasa wali kota atau rasa gubernur. Yang salah itu adalah gubernur rasa presiden. Yang benar itu adalah menteri rasa rakyat. Jadi kalau Bu Risma melakukan belusukan, itu adalah cara yang paling efektif menurut saya untuk mengurangi bagaimana laporan-laporan di kementeriannya yang mengatakan misalnya ini udah beres Bu, data udah beres, bantuan udah selesai dan sebagainya. Yang prinsipnya selama ini sejak zaman Orde Baru adalah asal Bapak senang atau sekarang asal Ibu senang, itu tidak bisa lagi dilakukan. Nah, dengan belusukan inilah Bu Risma bisa mengetahui basic datanya bisa dikelola, dan menteri rasa wali kota itu abaikan menurut saya, atau menteri rasa gubernur juga abaikan. Yang penting Bu Risma itu bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan jobnya. Jadi dia bukan melakukan belusukan misalnya ke rumah sakit, tapi yang berkaitan dengan COVID. Tapi bisa jadi dia melakukan belusukan ke rumah sakit terhadap rakyat-rakyat yang tidak menerima bantuan apa misalnya. Jadi semua wilayahnya itu memang ada di Kementerian Sosial, asal Bu Risma nggak keluar dari Kementerian Sosial. Bu Lely sedikit, juga tadi sempat dinyatakan begitu ya, kalau berbicara mengenai belusukan nggak apa-apa kok, memang menteri juga nggak apa-apa belusukan begitu. Tapi kalau kita ingat kan ini belusukannya nampaknya juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit dan juga masyarakat begitu ya. Bukankah Presiden ini meminta menterinya tidak gaduh? Jadi apakah ini nantinya semakin banyak belusukan, semakin menimbulkan kegaduhan di berbagai pihak? Ini kan permintaan Presiden, ya menterinya jangan gaduh dong gitu. Ya, Rivi juga mungkin masih ingat waktu itu Kamarati belum ya. 2014 pasca Jokowi ditetapkan jadi presiden, waktu itu kita bicara soal belusukan ala Jokowi. Bagaimana kalau dia udah jadi presiden? Bahkan rakyat kebanyakan masih meminta Pak Jokowi bisa belusukan, tapi karena protokoler, istana dan sebagainya itu menyebabkan Pak Jokowi tidak bisa belusukan seperti halnya ketika dia di wali kota atau jadi gubernur. Persoalannya sekarang ini apa yang tidak menimbulkan kegaduhan atau pro kontra di era media sosial ini? Yang jadi soal kan itu adalah bahwa apa yang menjadi trending topik di media sosial itu yang diangkat oleh media mainstream. Sehingga seperti menjadi heboh. Kalau media mainstream mengangkat kehebohan di media sosial itu juga tidak menjadi terlalu heboh menurut saya. Artinya Pak Jokowi juga bisa memberikan saran-saran kepada Bu Risma yang seperti saya kritik tadi. Bu Risma silakan lakukan belusukan tapi jangan bawa kamera wartawan. Jangan bawa kamera hal-hal lain yang publikasinya meluas dan sebagainya. Cukup bawa kamera kementeriannya. Sehingga apa yang Ibu Risma cari di kolong jembatan, di penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bisa dia temukan tanpa menimbulkan hebohan. Jadi kembali lagi semuanya kepada komunikasi publik dan kepemimpinan yang harus terjadi di lingkaran kekuasaan. Baik, ditahan dulu ya Bang Ges sama Bang Gilbert. Kita tadi karena ada narasinya menteri rasa wali kota, jadi ya masih ingat wali kota. Jadi gitu. Coba kita bergabung ke Surabaya bersama rekan kita Nachota Yesida nih dari Biro Surabaya. Nachota, informasi dari Anda.
Selamat pagi Ali Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Pagi ini saya berada di salah satu sudut kota Surabaya. Jika biasanya mungkin ini sedikit berbeda, jika biasanya kita melihat kota Surabaya di tengah kota megah, kemudian rapi, ini saya berada di salah satu sudut lainnya, tepatnya di Kampung 1001 Malam. Ini di kawasan Tol Dupa yang menghubungkan antara Waru dan juga Tol Dupa. Dan ini bahkan kalau di lokasi saya menggambarkan, ini masih banyak warga yang tinggal di sekitar tol dan bahkan ada yang tinggal di bawah kolong. Saya akan coba mengajak Anda masuk nanti dan berbincang dengan warga yang ada di sini. Selamat pagi dengan Pak Sigit Santoso. Pak Sigit atau Pak Mami ya, Pak Mami ini kemudian kalau boleh tahu, sambil jalan mungkin Pak kita ke dalam. Ini kalau boleh tahu ini yang di dalam tol ini sudah di bawah tol ini berapa banyak Pak? Sudah sekitar 16 KK yang di sini. Kalau untuk yang di 1001 Malamnya itu lebih dari 170 KK. Mungkin kita sambil ke dalam Pak melihat kondisi di dalam. Dan ini Pak, ini kalau boleh tahu warga yang tinggal di sini atau di bawah kolong ini sudah berapa lama Pak? Sudah hampir 20 tahun lebih. Oh, 20 tahun lebih. Dan kebanyakan masyarakat memang warga Surabaya sendiri atau pendatang Pak? Kebanyakan itu masyarakat Surabaya sini. Nah Pak, ini kalau boleh tahu sejauh ini selain juga di bawah tol, ini kemudian di seberang ada sungai juga, bantaran kali. Ini kemudian sejauh ini sudah mendapatkan bantuan ataupun juga dari pemerintah sudah pernah ke sini Pak? Kalau dari pemerintah sendiri masih belum pernah ke sini sama sekali. Cuma kalau untuk lihat-lihat aja mungkin 1 atau 2 kali aja. Kalau untuk diperhatikan sih masih belum kelihatannya. Ini artinya selain juga yang di bawah kolong tol yang kita ada sekarang, ada beberapa warga juga yang di sekitar pinggir jalan tol ini. Juga ada berapa kakak Pak totalnya? Yang totalnya sekitar 175 kakak lebih. Yang ada di warga di bawah kolong tol sama yang ada di Kampung 1001 Malam. Kemudian sejauh ini ketika mungkin musim hujan seperti ini, adakah mungkin kayak banjir atau mungkin ada gangguan gitu Pak? Kalau banjir ya relatif Mas, kalau hujan ya kita mesti banjir. Terkadang kalau sampai tinggi orang-orang nggak bisa masuk ke Kampung 1001 Malam gitu. Jadi sepeda-sepeda ditaruh di pinggir tol lagi, pinggir tol semua. Pak Mami ini sebagai ketua RT mungkin sudah mendata penghasilan ataupun juga mata pencarian masyarakat atau warga sekitar sini apa Pak? Sebagian besar mata pencarian warga saya ini sebagai pemulung dan pengamen. Nah, jadi tergantung penghasilannya per hari mereka bekerja Mas. Baik Pak Mami, terima kasih atas informasi sudah bersama kami di Ciman. Tadi Arif Adi dan juga Kamarati, informasi dari Kampung 1001 Malam ini memang berada tepat sekali di sekitar kawasan Tol Waru dan Dupa. Dan ini seperti bilang Ketua RT tadi, masih banyak masyarakat yang tinggal di sini dan bahkan sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di kawasan tempat saya mengabarkan. Kami kembalikan ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih Nachota ini melaporkan langsung dari Kampung 1001 Malam di bawah kolong tol begitu ya, Waru, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Ya, kita nanti kembali lagi ke Bang Ges dan Bang Gilbert ya untuk membahas soal belusukan Mensos Ibu Risma Trihari ini. Saat lagi kami akan kembali. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Bang Ges Khalifa. Bang Ges, tanggapan Anda seputar analisa dari Bu Leli tadi begitu ya? Yang Ibu Leli tadi ya, saya kira sarannya benar ya, bahwa silakan Bu Risma belusukan kemana-mana tanpa membawa kamera media, karena kan dengan kamera media itu yang menjadi rame, terus orang meneliti siapa orang yang ada di sana yang ternyata penjual poster adanya di Jalan Minangkabau dan segala macam gitu-gitu lah, yang akhirnya terkesan menjadi drama gitu kan. Jadi yang nggak perlu juga lah kita jadikan menjadi soal Ibu Risma akan terus melakukan halnya sebagaimana dulu dia menjabat wali kota Surabaya? Bagus sekali, itu kan memang khasnya Ibu Risma ya, sering berjalan-jalan, belusukan ke sana kemari gitu kan, itu bagus ya, apalagi kalau itu dilakukan di 34 provinsi. Terus tetapi jangan lupa bahwa yang terpenting dari Kemensos itu kan persoalan kemarin Kemensos apa sih? Nyunat dana bansos. Ada persoalan sistemik yang harus diselesaikan. Berarti apa persoalannya? Tata kelola.
Kan itu yang paling penting, yang paling utama itu. Karena udah berkali-kali kejadian semacam itu. Oke. Ini kan udah kalau dalam kosakata saya ya, saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Ini gendeng gitu. Dana untuk rakyat miskin masih mampu dia nyunat. Baik, jadi sebenarnya masih banyak PR yang harus dikerjakan begitu ya di luar ini ya. Baik. Luar biasa persoalan kita itu luar biasa. Saya mau ke Bang Gilbert begitu. Bang Gilbert kalau gitu. Bang Gilbert tadi sempat dikatakan oleh Bu Lely kalau memang belusukan ya lebih baik nggak usah bawa sorotan media begitu, Bang. Baik, saya jawab dulu. PMKS itu akan selalu ada dimanapun, makanya perlu ada Kemensos. Mau dimanapun selalu ada PMKS, dan itu saya kira dari sebelum Masehi juga sudah ada ya. Jadi tidak usah terlalu dipersoalkan itu bahwa ada di mana-mana, ya memang disitulah perlunya ada Kemensos. Yang kedua, kenapa dipersoalkan ada media yang mengikuti Bu Risma? Semua pejabat publik akan diikuti oleh media. Jangankan pejabat publik, orang yang figur tertentu yang bukan pejabat publik akan diikuti media. Apa hak Anda untuk melarang? Apa hak saya untuk melarang Anda untuk kemudian diikuti media? Tidak ada yang bisa melarang itu, karena media pun secara undang-undang dilindungi untuk meliput itu. Justru kalau kita melarang media meliput, kita melanggar undang-undang. Kita pahami dulu hak ajasi orang gitu. Jangan kemudian kita melarang orang, tetapi orang lain boleh. Di mana ada pejabat publik yang tidak diikuti media? Bahwa kemudian media ada sedikit memasukkan itu. Sebenarnya yang masalah kan karena Anda keberatan. Kalau ada orang lain yang keberatan. Kalau orang lain keberatan, ya itu masalah individu, masalah rasa. Ya silahkan aja. Kita juga tidak bisa melarang orang mempunyai pendapat yang berbeda. Tetapi bahwa pejabat publik diikuti media, itu mutlak. Karena pejabat publik mesti diketahui dia bekerja apa tidak. Justru mesti dia upload. Sehingga itu menjadi tidak mendasar. Kalau dikatakan bahwa ini bukan menjadi sesuatu yang prioritas, Bu Risma itu tahu mana yang prioritas. Percayalah. Baik. Dan pernah dia jadi wali kota dan berhasil. Bahwa kemudian dia ditunjuk menjadi Mensos, itu karena kompetensinya, bukan karena yang lain. Dan semua orang juga suka. Baik. Bahwa kemudian ada data, Bu Risma lebih tahu ke Mensos daripada kita, daripada saya secara pribadi. Baik, Bu Risma lebih tahu. Jadi nggak usah saya menggurui Bu Risma. Itu adalah kejadian spontan yang kemudian menjadi besar karena media membesarkan dan ada yang merasa kurang dewasa menanggapinya. Akan mainannya terganggu begitu. Kerja aja baik-baik. Apapun yang kita kerjakan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ada yang mau mensejahterakan rakyat kita marah, menjadi aneh. Buat apa kemudian menjadi pejabat publik? Buat apa berpolitik begitu? Baik, Bang Gilbert dan juga Bang Ges, terima kasih. Bu Lely ada yang disampaikan singkat saja tapi Bu Lely. Itu sebab tadi kenapa singkat saja Bu Lely, singkat saja. Ya, Bu Risma harus tetap belusukan ya. Bila perlu dia itu menjadi menteri rasa rakyat. Itu kata kuncinya. Tapi memang soal kamera tadi yang tidak boleh itu Bu Risma, ayo ikutin aku mau belusukan, itu maksud saya ya. Tapi kalau kamera udah ngintil duluan ya apa boleh bulat daripada gepeng. Jadi yang jelas Sandi aja belusukan juga loh ke UMKM dan pelaku pariwisata. Tapi nggak masalah. Masalahnya kita ini memang ada terbelah dalam pola komunikasi. Itu Baik, terima kasih banyak Bu Lely. Terima kasih Bu Lely, Bang Ges, dan juga Bang Gilbert, sehat selalu untuk Anda bertiga. Waktu kita sudah habis Bang Ges. Waktu kita sudah habis. Ada sedikit. Semoga Bu Risma sukses, bisa maju di Pilkada 2022. Jadi Anies ada saingan. Ya, dan Bang. partainya Pak Gilbert tidak takut untuk maju di Pilkada 2022. Baik, terima kasih banyak. Aja, gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Ges, sehat semua ya. Baik, dan ini juga sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan lupa untuk mampir ke laman situs kami www.tv1news.com untuk memperkaya dan mengupdate lagi informasi Anda. Dan jangan lupa tetap mengedepankan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.